Siapa yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah? Rakyat jelata, manusia biasa, atau orang yang diberikan amanah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahta in munta walam takun amiran. Beruntunglah engkau wahai Qudaim. Sahabat Nabi namanya Qudaim. Aflahta ya Qudaim. Beruntunglah engkau wahai Qudaim, mutta walam takun amiran. Kalau kau mati, kau tak pernah jadi pemimpin. Kenapa begitu? Karena menjadi pemimpin ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi Ambo melakukan perjalanan ke Kabupaten Siak, ke Gontor 2 boleh. Sesudah itu pulang langsung ke Lipek Kain. Maka dalam perjalanan itu kami angke suang sebagai amir, pemimpin. Inyolanan memimpin perjalanan, di mana awak bonti, di mana awak mengisi minyak. Maka kalaulah awak angke pemimpin awak, berarti awak ikut di belakang. Kalau pintar maju ke depan, kalau kurang mengikut di belakang. Jangan diletak di muka menyipak, di belakang menanduk, di kanan menyikut. Kalau ada orang bentuk ikut, di belakang menyipak, di muka menanduk, insya Allah Idul Adha awak semboleh sama-sama. Makanya bunyi ayatnya, ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri. Kenapa waktu taat kepada Allah ada ati'u? Kenapa waktu taat kepada Rasul ada ati'u? Kenapa waktu ulil amri tak ada kalimat ati'u? Karena taat kepada pemimpin itu yang kita angkat dalam perjalanan tadi, taat kepada dia selama dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya sultan, sebelum Islam masuk namanya raja. Sekarang berubah menjadi kepala daerah, mulai bupati, di provinsi ada gubernur, sampai wilayah kampung, desa, RT, kadus, kades. Alhamdulillah bersama kita malam ini ada orang yang kita pilih asli putra daerah kita, sahabat kami, sama-sama kuliah di IAIN tahun 96, Ustadz Repol. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada bapak-bapak yang punya jabatan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini sebagai sampel contoh. Dalam adat istiadat ada nenek mama, ibarat pohon kayu yang rimbun dan rindang, batangnya sampai bersanda, daunnya sampai benaung, akarnya sampai berselo. Jadi kalau angin panas hari, awak benaung di bawah. Kalau ponek badan tulang belakang, bersanda awak. Sampai kaki bersila di akarnya. Itulah nenek mama. Didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Tapi ada orang nyabik kamu, Ustaz, di tempat kami nenek mama tidak macam pokok kayu itu, tidak bisa bersandar, tidak bisa menaung, tidak bisa. Kalau gitu bukan pokok kayu, itu namanya nenek mama bonsai, pokok ketek. Jadi dalam hidup bermasyarakat ada adat istiadat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Jazirah Arab itu yang disebut dengan kabilah-kabilah. Sampai hari ini di Yaman masih pakai kabilah-kabilah. Ada yang mengurus masalah agama, alim ulama. Yang mengurus suku-suku, kabilah-kabilah. Yang mengurus masalah pemerintahan, dulu raja, sekarang sudah jadi presiden. Begitu juga sampai awak. Yang mengurus adat istiadat, nenek mama. Yang mengurus tentang agama, alim ulama. Yang mengurus pemerintahan, dari mulai RT, RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, presiden. Maka sebagai masyarakat kita dituntut patuh dan taat. Sebagai pemimpin, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Waktu itu nanti tak ada tempat bernaung, atap tercabut, pokok kayu lepas, gunung-gunung melayang. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, macam bulu kambing dihembus angin. Begitulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibaya, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Semeru, habis semuanya. Tapi ada yang dapat naungan. Kata Nabi, yang dapat naungan itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Baik pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin suku. Kalau dia adil, maka pahalanya 2 kali lipat. Pahala anak kemanakan mengalir ke dia, pahala rakyat masyarakat mengalir ke dia. Begitu surat Nabi kepada Raja Romawi dan Persia, aslim taslam, masuk Islam kalian. Nabi berkirim surat kepada Hirqal, Raja Romawi, aslim taslam, masuk Islam engkau maka kau akan selamat dunia akhirat. Aslim, masuk Islam, falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pemimpin ini kalau dia adil dapat 2 pahala. Pahala inyo sebagai pemimpin, pahala rakyatnya karena dipimpin. Jadi kalau menjadi pemimpin suku, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, adil dan amanah, maka 2 pahalanya. Kalau dosa Pak Ustaz, dosanya pun 2 kali lipat juga, azabnya berlipat ganda. Kenapa? Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog dari Tunisia, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau kebetulan kepala daerahnya, nenek mamaknya suka pengajian, maka yang diundang adalah buya, ustadz, pengajian. Tapi kalau kepala daerahnya, nenek mamaknya suka nyanyi dangdut, maka yang tinggi pentasnya, duit dihamburkan untuk maksiat. Itulah makna ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Masyarakat itu hanya mengikut apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, baik pemimpin suku maupun pemimpin agama maupun pemimpin pemerintahan. Seandainya doamu makbul, tapi doanya cuma 1, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, yang mendapat kesolehannya hanya engkau saja. Karena ibu sampai hari ini belum mau berbagi dengan orang lain. Tapi kalau minta doa cuma 1, ku kabulkan doamu, kata Allah. Tapi doanya cuma 1. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, meninggal di Baghdad tahun 241. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau doamu dijamin makbul tapi doanya cuma 1, maka mintalah pemimpin yang adil, mintalah nenek mama yang adil, mintalah wakil rakyat yang adil, mintalah kepala daerah, kepala negara yang adil, mintalah ulama yang adil, mintalah ulil amri yang adil. Makanya di antara doanya, la tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa kami, kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang kepada kami. Sama Allah dia tak takut, berkhianat, memakan amanah, dan kepada kita dia tak sayang, tak dipikirkannya kesusahan dan kesulitan kita. Ada orang yang tak takut sama Allah, dia tak kenal Allah, komunis, ateis. Uni Soviet dulu ada namanya Fidel Castro, tidak beragama sama sekali, tapi rakyatnya makmur. Dia tak bertuhan, tapi dia sayang kepada masyarakatnya. Masih syukur, masih dapat 50%. Tapi kalau dapat yang model disebutkan dalam hadis tadi, ke Tuhan dia tak takut, ke manusia dia tak sayang, maka komplitlah penderitaan. Mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah, baik pemimpin suku nenek mama maupun pemimpin agama, alim ulama, maupun pemimpin bangsa,
dari mulai RT RW kadus kades sampai presiden sampai gubernur bupati, orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau di antara dua ini Pak Ustadz, nanti di akhir majelis kita akan buka tanya jawab. Boleh ditulis di kertas, boleh ditanya langsung, boleh yang terkait dengan ibadah Ramadan ataupun masalah-masalah yang lain. Asal jangan curhat istri mengadukan laki aja lah. Siapa yang paling berat tanggung jawabnya di hadapan Allah? Rakyat jelata, manusia biasa, atau orang yang diberikan amanah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflahta in munta walam takun amiran. Beruntunglah engkau wahai Qudaim. Sahabat Nabi namanya Qudaim. Aflahta ya Qudaim. Beruntunglah engkau wahai Qudaim. Mutta walam takun amiran. Kalau kau mati kau tak pernah jadi pemimpin. Kenapa begitu? Karena menjadi pemimpin ini tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadi pemimpin Kabupaten Kampar, berarti seluruh masyarakat Kabupaten Kampar ini akan menuntut dia di hadapan Allah, akan dihisab, akan dihitung, akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin 'anil naim. Kalau menjadi gubernur Riau, penduduk Riau 6,7 juta. Kalau tidak percaya, hitunglah sulam. Maka 6,7 juta orang akan mengantri menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi RW Pak Ustadz, tidak tahu mau bapu masyarakat RW awak. Jadi RW, jadi RT. Begitu juga dengan nenek mama. Lalu kalau jadi Ustadz Somad, ambo lebih godang dari itu semua. Sebab ambo menyampaikan tausiah ke Malaysia, ke Brunei Darussalam, ke Singapura tak jadi masuk. Dari Sabang sampai Papua, saudara yang mendangau, maka mereka pun akan menuntut ambo di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ambo yakin dan percaya, jamaah kau kan kasihan menengok ambo. Makanya setiap sebelum selesai tausiah selalu ambo tanya, apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah, ada kata-kata yang tak berkenan di hati? Maaf, alah selesai habis. Tapi kalau terkait dengan harta, dengan benda, dengan duit, dengan sawit, dengan gota, dengan tanah, qaidah shibrin, sejengkal engkau geser tanah panjang, engkau kuasai tanah orang, qaidah shibrin, sejengkal, quyida, maka akan dililitkan di lehermu sab'i aradin, 7 lapis tanah akan dililitkan ke lehermu. Ikut tanah kok 7 lapis ke bawah akan dililitkan ke leher. Tuwiqa akan dililitkan lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah. Alhamdulillah Buya, ampun ndak ada menggeser tanah pancang menguasai tanah orang sejongkal. Alhamdulillah. Dan tidak ada sama sekali. 3 meter ada. Abi hawa di hadapan Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi akan diminta, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.